Shalom, selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Menteng. Program ini hadir setiap harinya untuk memastikan jantung rohani saya, jantung rohani saudara-saudara, dan jantung rohani kita semua tetap berdetak. Dalam Ulangan 2 dan 3, Musa melanjutkan ceritanya kepada anak-anak Israel, bagaimana berkat Tuhan tidak pernah luput dari bangsanya. Selama 40 tahun perjalanan mereka, Tuhan selalu ada bersama mereka. Israel tidak pernah kekurangan apapun. Dari makanan, pakaian mereka tidak pernah robek ataupun rusak, hingga kaki mereka yang mereka gunakan untuk berjalan selama itu lamanya tidak pernah bengkak sekalipun. Ulangan 2 ayat 11, Ulangan 2 ayat 20, dan Ulangan 3 ayat 13 bahkan menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dalam peperangan dari orang-orang berukuran raksasa selama perjalanan mereka itu. Di dalam sejarah inilah yang menjadi topik sangat sulit ketika di zaman modern. Seperti sekarang ini, orang-orang udah mulai membaca cerita bagaimana Tuhan memerintahkan umat pilihannya ketika berperang. Mari kita sama-sama buka Alkitab di dalam Ulangan 3 ayat 6-8. Kita baca bersama-sama. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Banyak sekali orang Kristen yang menghindari diskusi mengenai ayat-ayat seperti ini, karena mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada siapapun yang bertanya mengenai ayat-ayat yang sepertinya menggambarkan sesuatu yang sangat jahat atau kekejaman yang sangat jahat. Sebenarnya tidak seperti itu. Kasih Tuhan yang terutama adalah memberikan kebebasan memilih bagi manusia ciptaannya. Ketika suatu bangsa memilih untuk melakukan yang sangat jahat di mata Tuhan, karena karakter kasih Tuhan itulah Dia masih memberikan kesempatan bagi mereka. Kita semua tahu bagaimana ceritanya Sodom dan Gomora dan ceritanya kota Niniwe. Bisa dibilang kota Niniwe pada saat itu juga sama jahatnya, ataupun mungkin bisa lebih jahat daripada Sodom dan Gomora. Yang menjadi perbedaannya adalah pada waktu itu kota Niniwe memilih untuk bertobat dan kembali menyembah Tuhan. Hal ini ditegaskan di dalam Ulangan 20 ayat 10-14. Kita baca bersama-sama. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Ini semua kembali ke topik sejarah. Dalam Kejadian 15 ayat 16 di zaman Abraham, Allah sudah menyatakan apa yang akan terjadi kepada orang Amori apabila kedurjanaannya tidak berubah hingga 4 keturunan. Kita baca, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Fakta kebenaran yang sama terjadi sampai saat ini. Apakah kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita
Apakah kesempatan itu, saudara-saudara? Apakah kesempatan itu akan kita sia-siakan? Terima kasih telah bergabung dalam acara Sekolah Sabat 5 menit dengan Gereja Masih Advent hari ke-7 Menteng. Jangan lupa subscribe, like, dan mungkin share juga video ini kepada orang-orang yang dekat dengan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.